Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dengan saya di channel Yulili. Gimana kabarnya untuk teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di perjumpaan kali ini saya ditemani oleh salah satu teman di Hong Kong yang sudah vaksin. Nah, ini dia, Adela. Nah, Adela, biar kabarnya? Alhamdulillah walafiat. Nah, Adela ini teman-teman ya, dia sudah melakukan vaksin di Hong Kong. Jadi salah satu teman saya pertama kali yang sudah melakukan vaksin tanpa disuruh. Jadi dia seorang ibu rumah tangga di Hong Kong. Jadi nggak ada pekerjaan tetap yang mengharuskan dia untuk vaksin. Nah, saya akan bincang-bincang dengan Adela alasan kenapa kok dia mau vaksin. Terus selepas vaksin efek sampingnya opo. Selanjutnya bagaimana cara vaksin. Dan untuk vaksin sendiri kan ada dua macam ya, satu dari Jerman, satu dari China. Untuk Adela sendiri memilih vaksin yang apa? Intinya semua pilihan masing-masing. Yang jelas kali ini saya akan tawa tertawa bersama-sama supaya teman-teman itu nggak usah terlalu stres, karena dengan adanya virus ini saya tahu sekali sebentar lagi Lebaran dan kita nggak bisa pulang dikarenakan adanya COVID-19 ini. Nah, itu merupakan sebuah kendala terbesar mungkin sekali seumur hidup yang belum pernah kita alami. Apalagi sekarang di Hong Kong itu sudah ditetapkan kalau benar-benar tidak ada kepentingan yang darurat, untuk sementara waktu itu KJRI Hong Kong menghimbau untuk tidak pulang mudik dulu di acara Lebaran ini. Jadi untuk teman-teman, salah satunya di sini ada teman kita yang dari Indonesia, aslinya dari mana, Del? Banjarnegara. Aslinya dari Banjarnegara ya. Dan posisi sekarang berada di Hong Kong, seorang nyonya. Enggak. Biasa sama kayak kalian. Nah, dia udah melakukan vaksin. Oke, nggak usah banyak bicara, nanti teman-teman pada tidur. Jadi di sini intinya teman-teman kan banyak yang tanya ya, vaksin. Oke, Adela, kenalan dulu saya ya. Adela, ini namanya Adela ya, dari Banjarnegara. Nama saya Adela, saya dari Banjarnegara dan kebetulan kadang kita kerja bareng. Kadang. Ya. Kalau untuk vaksin itu sebenarnya kalian gak usah takut, karena mereka itu bagus banget ya, di Hong Kong itu bagus banget caranya vaksin. Jadi kalian itu bisa minta mau yang dari China atau Jerman. Jadi bisa request, terus tempatnya juga di mana kalian yang deket, kamu request aja di tempat. Maksudnya minta yang di tempat tinggal kamu yang terdekat. Satu-satunya misalnya Sinovac itu dari China, aslinya dari China. Kalau BioNTech itu dari Jerman. Tergantung kalian percayanya yang mana. Mau gitu. Ambil pilihan vaksin yang dari Cina atau dari Jerman. Ya, terus nggak usah khawatir, itu nggak sakit. Jadi kalian ingat kalau waktu kecil kita diimunisasi kayak gitu rasanya, cuma cekit satu hari malam, udah gitu paginya udah kembali normal, udah bisa aktivitas. Jadi lebih baik kalian itu kalau bisa ya, mending vaksin buat protek diri kita sendiri, karena kita nggak tahu apa yang terjadi, kapan itu selesainya corona, kita pun nggak tahu. Tapi kan setidaknya kalau udah vaksin itu kita tuh nggak terlalu was-was kayak gitu. Yang ngikutin apa yang ada aturan di Hong Kong, setidaknya itu protek buat kita semua. Gitu aja informasi dari saya. Jadi kalian nggak perlu takut ya, kalau mau vaksin tinggal daftar aja dan alamat yang terdekat di rumah kalian. Jadi untuk teman-teman yang kepengen vaksin itu, mumpung sekarang Hong Kong itu kan sekarang kita masih di Hong Kong ya. Hong Kong itu negara yang benar-benar memperhatikan penduduknya. Jadi untuk teman-teman yang kepengen vaksin itu silahkan, nggak usah takut. Jadi nggak mati, masih hidup. Ya, nggak mati. Mungkin ya kekebalan tubuhnya, mungkin daya tahannya mungkin agak lemah atau apa. Tapi kalau Adela ini kan orangnya mungkin strong, intinya kan dia sering hiking ya, mungkin kekebalan tubuh juga kuat kayak gitu kan. Jadi dia cuma merasakan nyeri aja ya. Nyeri. Setelah satu malam dikit aja. Setelah disuntik, dia kan booking jam berapa dia? Kalau waktu kemarin, waktu suntiknya maksudnya antriannya? Bukan, waktu datang ke tempat vaksin itu jam berapa?
sebenarnya appointment itu jam 6.30 karena kita datang early, datang cepat maksudnya, jadi mereka pun melayaninya cepat sebelum jamnya itu juga dilayani. Iya, sudah dilayani. Terus setelah divaksin kita itu disuruh istirahat dulu 15 menit. Jadi untuk maksudnya reaksinya itu gimana dia kayak gitu. Jadi semua pasien itu disuruh duduk dulu 15 menit. Oh, gitu. Ya, baru mereka izinin pulang. Jadi nggak sekali suntik langsung pulang itu enggak. Jadi mereka diistirahatkan dulu selama 15 menit. Jadi kalian gak usah khawatir karena pelayanannya itu di Hongkong itu super bagus. Dijamin bagus. Oke, jadi intinya teman-teman ya, kalau kepengen vaksin, teman-teman itu selepas, intinya langkah pertama teman-teman harus booking dulu. Jadi tinggal milih alamat terdekat. Nah, nanti untuk jadwalnya dari pihak government ya, dari pihak pemerintah yang akan ngasih ke kita jadwal untuk datang jam berapa di mana. Jadi kita pilih alamat yang paling dekat itu di daerah mana, karena Hongkong sendiri juga menyediakan banyak tempat untuk vaksin. Nah, kita tinggal datang, persyaratannya cuma bawa Hongkong ID ya? Ya, korek. Nah, persyaratannya cuma bawa KTP Hongkong. Jadi untuk teman-teman yang berada di Hongkong yang memiliki KTP itu boleh vaksin. Jadi siapapun teman-teman itu tidak ada paksaan, silahkan vaksin. Kalau teman-teman mau vaksin syaratnya hanya bawa KTP, booking, datang sesuai tanggal dan tempat yang sudah ditentukan. Terus habis itu kita tinggal antri. Selepas kita divaksin, kita disuruh duduk dulu 15 menit. Jadi ada reaksi atau tidak, jadi kita pingsan apa tidak, kita muntah atau tidak, kayak gitu kan, jadi langsung bisa diatasi. Jadi kalau kita merasa setelah divaksin bisa duduk, bisa bicara, bisa sembarang ngalir, nah diizinkan tunggu 15 menit baru boleh keluar. Benar. Kayak gitu. Jadi untuk vaksin sendiri ada 2 periode ya. Jadi karena mungkin ukurannya berapa mili kayak gitu ya. Jadi pertama divaksin, terus jarak 2 minggu divaksin lagi, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman ini adalah Adela yang sudah mengalami vaksin di Hongkong pertama kali, teman saya pertama kali. Dan Adela sendiri karena vaksin itu kesadaran diri sendiri ya, nggak ada yang nyuruh ya? Nggak ada yang nyuruh, jadi nggak ada paksaan dari pihak manapun, karena kita memang merasa butuh ya. Apalagi dengan adanya corona ini, nggak tahu kapan berakhirnya, jadi kita harus punya inisiatif sendiri untuk memprotek diri kita sendiri ya teman-teman. Terus nanti kalau sudah vaksin dikasih tanda apa kalau sudah vaksin? Kalau dikasih semacam tanda-tanda sih enggak ya, paling di tempelin itu kayak apa namanya, apa itu? Selepas kayak tanda plus. Ya, kayak tanda plus sedikit kayak gitu. Udah. Terus kita nanti dikasih sertifikat ya kalau sudah vaksin. Oh iya, setelah vaksin itu nanti kita dikasih sertifikat, jamnya, tempatnya. Jadi kalian in case ada masalah di Indonesia mungkin suatu hari bisa traveling kalau udah punya sertifikatnya. Oh, jadi keuntungan kalau kita sudah vaksin, kalau kita seandainya mungkin mau mudik pulang ke Indonesia atau mungkin jalan-jalan ke Thailand, kalau kita sudah punya sertifikat vaksin itu agak diringankan. Artinya mungkin bebas karantina atau kita nggak terlalu istilahnya cek swab ini dan itu kayak gitu, karena Hongkong sudah memberikan sertifikat bahwa kita sudah vaksin. Nah, itu adalah keuntungan untuk vaksin. Jadi untuk teman-teman semua nggak usah takut, ini adalah info dari saya, teman yang sudah langsung vaksin ya. Jadi bukan jawab-jawab saya tentang vaksin, tapi saya di sini mengajak teman-teman semua mendengarkan bahwa kalau sudah divaksin itu nggak ada reaksi fatal. Artinya cuma nyeri sedikit aja, nyeri di saat selepas kita divaksin itu cuma 1 malam aja, keesokan harinya sudah aktivitas seperti biasa kayak gitu. Jadi itu aja cukup dari saya, dan mungkin ada pesan-pesan adalah untuk teman-teman yang mungkin butuh info tentang vaksin. Ya, mungkin buat teman-teman semua dimanapun berada ya, buat kalian yang mau vaksin nggak usah takut, nggak usah dengar katanya yang sudah vaksin itu meninggal, itu nggak betul. Sebetulnya mungkin
terjadi karena mereka memang sudah punya kronologis atau story penyakit yang dalam kali ya, bagaimana. Jadi ya takdirnya wis sakmono deh. Ya, yang namanya jadi, kata orang itu nasib, jodoh, rezeki memang sudah digariskan. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau mau vaksin, tinggal vaksin aja, terus daftar lewat internet, nanti nunggu panggilan di mana yang terdekat dari rumah kalian. Jadi gampang banget karena Hongkong itu paling bagus buat segala sesuatu. Hongkong is the best, oke? Yang penting intinya teman-teman percaya diri aja. Kalau teman-teman percaya dan yakin bahwa dengan divaksin teman-teman akan lebih baik, lebih sehat dengan keadaan, nah otomatis teman-teman silahkan vaksin. Tapi kalau teman-teman merasa dengan adanya vaksin mungkin mengakibatkan teman-teman lumpuh atau mungkin berkurang atau mungkin meninggal kayak gitu, ya kalau memang nggak yakin ya nggak usah dilakukan kayak gitu ya. Intinya tergantung dari diri kita masing-masing aja. Yang penting Hongkong memberikan yang terbaik untuk semua penduduknya tidak terkecuali, entah itu orang Hongkong, entah itu orang Indonesia, entah itu orang Filipina. Yang penting dia tinggal di Hongkong dan memiliki KTP, itu semua diperhatikan secara gratis. Tinggal kitanya mau vaksin atau tidak, mau datang atau tidak, itu pilihan kita masing-masing dan tidak ada paksaan apapun. Oke teman-teman, cukup sekian informasi dari saya tentang vaksin. Kalau ada teman-teman yang kurang jelas atau minta alamat terdekat, alamat tinggalin di mana, terus vaksinnya harusnya di mana kayak gitu, silahkan komen-komen di channel YouTube saya. Semoga saya bisa membantu dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Adela, thank you, bye-bye.